I am the lone shadow. Our strength and courage will be eulogized in the galaxy. Karena ada Helga dan juga Roger. Bahkan mungkin hitung-hitung 3 Bude. Ada Yujong juga. Akan menjadi pemenang di game yang kedua Grand Final MDL antara RRQ Sena melawan Siren Esports. Yes, dan kali ini sudah ada Samo HT sudah memulai membuka di area remputan, bakal ngecover pergerakan dari anak-anak Siren Esports sementara itu di arah side lane Soso pakai Roger. Oke, ini cukup menarik gimana Yami yang menggunakan land off down. Yes, we are back to the game kali ini. Ada Blast dan juga 824 yang saling melindungi satu sama lain. 3 member udah mulai bergerak. Jay, Samot, dan juga Altamis. Akankah bakal memulai untuk mengamankan blue buff? Tapi sebentar tuh lihat invisnya. Buduh, darahnya tinggal 1 garukan aja tuh. Udah hilang itu dari peradaban. Tapi untungnya masih cukup aman juga kali ini. Sementara di area jungle ya bakal cuma untuk digangguin. Tapi X24 masih punya flick out dulu ke arah belakang. Betul. Dan mereka berhasil menyelesaikan tugas. Bisa setidaknya Altamis dapetin blue buff ya kan. Tanpa ada kontes dari 824 atau X24 dengan Hilda. Juga Blast dengan Kaguranya. Bahkan dari Azir juga sempat rotasi dia mau backup ke arah tengah gitu kan. Benar. Dan sementara kalau kita lihat sendiri ya, pergerakan dari Skylar benar-benar aman, tentram, sembari nyari-nyari farmingan item-item lagi tentunya. Untuk di awal-awal sih masih belum terlalu kelihatan ya yang mendominasi ya. Nyari level 4 dulu sih. Benar. Tapi lihat Hildanya. Oh, 824 udah mulai sedikit pergerakan. Udah nyicil setengah buff merah ya kan, kayak dipermudah jalannya. Tapi ada Secret Hammer bakal connect karena 824 datang juga Dark Nightfall, Deadly Poison Sting, dan first blood diamankan oleh X24. Sementara itu Infreeze mencoba untuk bergerak, tapi ada Wolf Transformation. Secret Hammer di arah depan bakal coba digunakan dan sama hati dapetin 2. Tapi ternyata Blast-nya berhasil dibayarkan dengan lunas. Sementara itu Jay juga dalam bahaya. Datang bala bantuan dari seorang Azir dan dapetin 2 ternyata. Oke, inisiasi gangguan yang berhasil dipatahkan ya sama teman-teman Siren tadi. Sebenarnya bagus banget sih inisiasi dari seorang Hilda. Cuma memang eksekusinya agak sedikit kewalahan juga tadi di area bottom lane ya. Harus kehilangan 2 player ya. Betul, dari anak-anak Regisena sementara itu di tengah bakal coba didorong aja Secret Hammer lagi-lagi dari Stingernya connect ke arah depan. Samo hati dalam bahaya. 1 hitnya berhasil dituntaskan dengan begitu nikmatnya dari seorang Blast. Kesambet payung ya. Waduh. Pas banget lagi musim hujan ya kan. Iya. But meanwhile, kali ini di tengah Blast bakal coba nahan. Di arah bottom lane pun ada sedikit pertikaian. Coso ini presence-nya sih dengan kehadiran human plus wolf-nya udah nyicil banget ke arah seorang Invis ya. Benar. Tapi masih bakal coba untuk balik lagi juga tadi. Sebenarnya cuma untuk gangguan-gangguan aja. Tadi ada 2 orang di bottom lane soalnya. Betul, Secret Hammer didorong saja oleh seorang Samo Hade tapi nggak cukup buat ngajar X24. Sementara itu dari seorang Hellcat udah mulai inisiasi ke arah Turtle, mau coba untuk nge-backup, bahkan bakal coba diharas. Kali ini ada Yami juga datang lalu diamankan. Sementara itu ada Black Dragon from sang barongsai. Last inside digocek oleh seorang Blast di arah depan, bakal coba dihajar. Sementara itu Samo Hade is down. Azir 1 lawan 3 bakal coba dihajar. Ada Raging Sandstorm bakal coba digunakan, dapetin 3. Tapi lihat Desert Tornado bakal digunakan. Invis gak bisa bertahan cukup lama, bakal coba diincar karena backline-nya datang bala bantuan. Double kill diamankan oleh seorang Yami. Dan ternyata Altamis is coming dengan dari Zaman Force dan juga Chronodes menghindari 824. Wow, benar-benar follow up yang cepet banget dari teman-teman Siren ya. Tadi ketika Altamis kan kalau nggak salah udah low HP banget kan, tapi ada Khalid datang di sana, masih bisa nge-take down 2 player juga bahkan. Betul. Dan kali ini dari Blue-nya masih sehat walafiat dan ini dipakai terjadi. Oh iya. Raging Sandstorm kena 3 orang langsung di depan ya kan. Quicksand Guard nahan, Deadly Stinger-nya digunakan. Dan langsung aja dihajar plus scalarnya ternyata tiba-tiba datang Altamis. Aduh, kaget ya. Yami apa yang terjadi tipis banget. Yes, dari Ikut Sekarat sebentar itu datang juga Invis. Sandwalk bakal coba digunakan, mau incer kah? Enggak, 824 cukup tanky, cukup keras dan mempunyai durability yang begitu kuat.
Benar. Dan sementara ini bakalan coba untuk farming lagi dari Siren karena beberapa kali diharas habis-habisan, tapi Jay di sana terlalu depan, masih cukup aman juga kali ini. Implosionnya nice banget dari seorang Samut, dapetin 2, bahkan dia flicker buat nge-make sure dapetin ke arah seorang Blast. Biar dianya nggak bisa escape dengan begitu mudahnya. Benar, dan lihat Jay-nya masih bisa diselamatkan bahkan ya. Yes. Jay is still alive bahkan. Wait, satu biji itu dari stingernya. Balik ke dalam game. Yes, we are back to the game dan lihat. Kalau dari segi keuangan udah lumayan berbeda sedikit, 3.000 plus Soso udah jadiin endless battle-nya kali ini. Tapi menit kelima kita ngeliat sosok di sini udah tajir loh. Baru menit 5 tapi perbedaannya udah 3.000. Iya. Jadi anak Kisena udah bisa nge-lead gamenya, mengontrol laju permainan, dan ternyata turret di area bottom lane sudah dihancurkan oleh Rarkyu. Ini fondasi satu udah mulai dihancurkan. Ini bakal menjadi ibaratnya agak sedikit pincang mungkin dari segi side lane-nya, karena bakal coba di-press terus sama seorang Roger. Yes, sementara itu di area top lane bakal coba dihajar, ternyata Azir 1v1 berhasil di-take down oleh seorang Skyla. Sementara itu ada Black Dragon Form, Implosion zaman pun bakal coba digunakan, Chrono di depan belakang, tapi 824 masih cukup strong. Bakal ada Shrinking Torrent bakal coba didorong saja, Yaminya dalam bahaya, masih ada Chrono didorong saja dan berhasil didapatkan. 1-1. Satu tuker satu yang agak cukup berat juga nampaknya karena di area bottom lane udah bakal coba untuk kembali di push kali ini. Oke, Semi Umbrella juga bakal digunakan oleh seorang Blaze, nyicil ke arah seorang Altami. Sementara itu lihat blue buff-nya dipantekin bro, bakal coba dihajar dan Tarte yang gak disangka-sangka diambil oleh seorang Skylar. Benar, karena tadi dari Helker dan juga Roger-nya nge-push minion ya, jadi X-Bird-nya bakal lebih fokus untuk nge-clearance dulu. Oke, dari tengah bakal coba di-press juga, Sharing Torrent didorong aja pergerakan dari seorang 824 dari Implosion. Last Insanity Wombo combo Jombro dan juga Zaman Force, tapi hanya mendapatkan 1 dari 3 ultimate yang digunakan. Ya, dan setelah itu mereka harus menunggu lagi untuk nextnya ketika mereka ingin melakukan sesuatu, tapi ternyata tidak, mereka nggak nungguin dari segi ultinya. Mereka mau merusuk ke area blue buff dan rupanya itu tidak berhasil dan gak membuahkan apapun. Oke, masih bisa diamankan Oleh Skylar. Skylar ya, masih bisa dipegang blue buff ya. Dari tengah bakal coba di-push. Atau itu blue buffnya Siren yang di Skylar. Nah, aku bingung juga ini Bentar. dua-duanya nyala soalnya. Ini dua-duanya nyala berarti sama-sama dapat. Ini siapa yang dapat nih? Kalau dua-duanya nyala berarti sama-sama dapat. Dan masalahnya retry-nya juga sama-sama kepake, kayaknya Ultimis deh yang dapat. Soalnya tadi Skylar kalau nggak salah masih cooldown. Skylar berarti tadi sempat nyolong ya? Tapi Altamisnya ya saling tolong menyolong. Iya, sama aja deh ya. Tapi anak di sana di posisi kali ini walaupun mereka kehilangan satu, tapi pola permainan dari mereka yang selalu nggak ngelupain objektif seperti ini. Ada Diamond di area top lane ternyata. Yes, Raging Sandstorm bakal coba digunakan, Invis untuk mundur. Dalam bahaya sepertinya 1 lawan 2. Kalah jumlah datang juga bala bantuan dari seorang Jay. Langsung mencoba untuk kabur. Sementara itu di arah depannya bakal coba dihajar dari seorang Blaze. Mau ngejar ke arah seorang Jay. Jay-nya dalam bahaya. Sharing Torrent, Burst Fireball, Zaman Force digunakan. Unstoppable bakal diamankan oleh seorang Atamis di arah depan. 824 mencoba untuk mundur dan berhasil masuk ke dalam rerumputan dan masih selamat kali ini. Masih selamat kembali ya. Dan ini lebih ke arah Julik 1-2 udah, 1-2 udah. Mereka nggak terlalu greedy ngejar yang low HP karena mereka tahu ada satu orang juga yang udah standby, malah bisa keculik area backline-nya. Ya, Athena diamankan oleh seorang Samot. Skylar di arah depan bakal coba diincar, langsung diamankan dengan adanya hit dari seorang Helkar. Sementara itu 824 bakal coba untuk memacul. Power of Balance bakal digunakan, Zaman Force, Chrono Dash juga bakal digunakan. Soso 1 lawan 4 ini dalam bahaya. Soso pun terbakar dan double kill diamankan oleh seorang Altamis yang mengantongi 7 poin kill kali ini. Yes, dan kali ini bakal coba untuk di pop up Black Dragon Form-nya mengarah ke arah Samuhati dan juga Jay di sana yang bakal coba untuk terkena beberapa HP yang lumayan cukup sakit. Yes, Dragon Tail berhasil menjadi eksekutor yang sangat manis ke arah backliner dari Siren Esports dan middle turret atau outer turret berhasil didapatkan oleh anak-anak Arar Fusena. Oke, ini malah jadi dibalikin lagi ya. Dimana tadi sebenarnya Siren berhasil mendapatkan momentum untuk dapetin core-nya, tapi malah dari Arakyo bisa dibalikin lagi. Ya, karena tadi Altamis juga dalam bahaya, darahnya udah sekarat, plus dia kayak udah dapetin banyak kill, pas udah ke shutdown itu dapetin goldnya lumayan besar sih. Jadi sangat-sangat menguntungkan tentunya ya. Tuh, malah lebih menguntungkan ke anak-anak Arak Fusena. Ya, apalagi dengan adanya Skylar sih.
seperti mati lampu. Ya kan? sayang. Kalau Ame bagus ya. Aduh. Oke, tapi di area bottom lane ini 2 turret udah dihabisi. Di area top lane juga Raging Sandstorm bakal coba digunakan. Quicksand Guard itu nggak bakal di pop up dan langsung digaruk oleh seorang Soso. Dan lihat, ini top lane bahkan bottom lane-nya udah dihancurkan sekaligus oleh anak-anak Aras Kusena. Benar, bahkan di area top lane juga udah mulai ke push juga. Yes. Dari Siren benar-benar udah mulai ke press banget habis-habisan sama teman-teman RRQ, apalagi dengan adanya vision yang dimiliki. Oke, di arah depan bakal ada Secret Hammer sama HT masih bisa flick out. Mencoba untuk mundur tapi lihat terkena payung Kagura, ditarik saja. Blaze-nya malah ke takedown juga. 1 untuk 1 tapi di arah tengah Yami dalam bahaya. Langsung mengeluarkan naga yang mencoba untuk mundur dan masih bisa kabur kali ini. Benar. Dan ini hanya untuk 1 tuker 1 aja berarti ya, sama HT dan juga Blaze-nya. Betul. Sebenarnya tadi untuk Blaze terlalu dive in ke dalam. Dimana di sana masih ada 2 player juga di area turretnya. Betul. Di area turret yang sangat mungkin menyulitkan juga sih buat Kagura. Nyicil-nyicil juga damage-nya ya. Betul. Ada pacu lampau yang bakal digunakan. J-nya Searing Torrent mengusir pergerakan dari 824 biar nggak coba dikejar lagi. Benar, tapi udah mulai keluar semua dari segi ultimate. Telat banget Iya. tadi ke 1 detik terakhir. Betul, hampir saja tapi X2 dalam bahaya. 1 lawan 3 kalau coba dikejar aja dalam rumputan. Ada Dark Knight 4 di arah depan. Lordnya diamankan oleh seorang Yami tapi ada Implosion dan juga itu nggak cukup ternyata. 1 tuker 1 X2 dan juga sama bakal coba dihajar di arah depan. Bakal coba masih ada Zaman Force. Datang juga Dragon Tail, didorong lagi Searing Torrent. But meanwhile in the bottom lane, in the backline-nya Soso hampir sekarat. Sementara itu juga dalam bahaya Yami berhasil dihajar oleh seorang Azir. Dan gak jadi nge-steal blue buff-nya tadi ya. Betul, masih bisa diamankan oleh seorang Altamis. Lihat, berhasil mengantongi 2 blue buff. Oke, dan kita punya sedikit player fact di sini. Altamis masih mempunyai win rate 100% Betul. dengan menggunakan haritnya dengan 6 kali pick yang sudah berjalan. Betul, dan Lordnya udah mulai berjalan, maka coba mempertahankan atau dihancurkan terlebih dahulu. Dan bottom lane bakal coba dicicil, di clearing, diambil juga nih red buff-nya. Yes, ya sebenarnya tadi masih di luar pertama juga ya, masih belum terlalu tanky. Oke, ada fly shot bakal digunakan sama HT. Athena Shield bakal sedikit ke pop up, Dark Knight bakal digunakan. Bakal coba di push di arah top lane, memancing Last Insanity dari seorang Azir kali ini. Untuk beberapa detik ke depan gak bakal ada Last Insanity. Ya, harus buying time lagi mau gak mau ya. Betul, 824 terkena Implosion, didorong Zaman Force, semua ultimate di commit lebih lanjut buat mendapatkan seorang Hilda. Mahal banget sih. Mahal banget, tapi setidaknya ini bisa memberikan waktu juga untuk Siren nge-push lagi. Karena udah ke-press ketiga lane-nya sekaligus. Bakalan berat sih. Apalagi untuk dari segi jungle-nya juga. Kalau kita lihat sendiri, Hellcat benar-benar bisa nge-steal dengan cepat. Apalagi dengan ada Hilda yang dari tadi juga gangguin banget. Oke. Soso bakal coba untuk jadi observer aja kali ini, tapi masih bisa untuk mundur dulu. Quicksand Guard dari seorang Invis. Dan lihat, kalau dari gold lead-nya sih 10.000 untuk seorang Skylar udah jadi Berserker Fury, Battle of Despair, After Machete, Endless Battle. Kalau mau bandingin sama Haris sih 7.800, tapi ada Implosion bakal digunakan. Karena seorang Skylar ini target yang utama, langsung coba dihajar. Dan ada Last Insanity. Skylar pun yang berhasil di take down. But meanwhile, lihat Sosonya mau coba dapetin bottom turret, tapi Invis datang untuk melindungi. Invis masih bisa untuk nge-backup juga. Sementara kalau kita lihat di area blue buff masih bisa diamankan lagi sama Harit kali ini. Mau gak mau sih ini harus nunggu floor selanjutnya kan? Nunggu 80 detik sih. Lumayan lama ya. Ini permasalahan sama Ate itu bener-bener peka banget loh. Dia ngeliat Skylar, Langsung Implosion jalan, yang betul langsung jalan. Dan untungnya ada follow up damage. Sementara itu Yami langsung ada barong saya bakal coba digunakan. Mau nyicil-nyicil ke arah backline-nya, tapi 2 lawan 3 ini bukan jumlah yang bagus. Di segi barat juga karena Rogernya lihat split push di area bawah. Jadi ini bakal ngebait banget untuk Khalidnya. Iya. Gak join the fight. Betul, ini kayak membingungkan sekali sih. Mau join team fight atau mau coba dev turretnya. Serba salah ya Iya. sebenarnya. Sementara kalau misalnya Roger sendiri pergerakannya kita tahu cepat banget. Dengan adanya Wolf Transformation juga. Dan sementara di area mid lane-nya kali ini bakal coba untuk diamankan kah? Betul, ada Azar, ada Samo HT.
Ada Altamis, Jay, dan mereka mau coba ngelindungin red buff-nya sih. Gak mau keculik lagi atau dicolong oleh... Apalagi mereka dari Ultimate masih butuh banget farming ya. Tadi perbedaan goldnya hampir 3 ribuan. Betul. Dan udah ada Queen Swing dari seorang Soso 4-3 bahkan udah mulai bergerak. Bakal coba untuk melakukan rotasi memantau area rumputan dengan modalnya seorang Hilda ya kan yang cukup kuat. Sementara itu Soso dia udah nge-push bawah, sekarang nge-push top ya kan, ngasih pressure lagi-lagi nih ya. Benar, bakal ngasih pressure ke 3 lane sekaligus karena dari lordnya sendiri udah ke enhance dan sebentar lagi bakalan coba untuk kesamaan kali ini. Tapi kalau kita lihat sama hati masih belum ketahuan. Udah dorong. Ya, Sacred Hammer, ada Cyclone Eye, eskalator gratis. Tapi lihat Skylar kalau mau coba sendiri sih dia nggak kuat buat nahan. Butuh satu orang buat nahan sih. Benar. Sementara Yuzongnya masih di mid juga untuk clearing minionnya. Oke, udah cukup sekarat, tinggal 3 bar dan sekarang juga betul darahnya udah sekarat dan harus di-reset terlebih dahulu. Ya, terlalu riskan ya untuk kontesin lordnya. Atau mereka mau coba mancing. Mancing kayak anak-anak Siren keluar dari zona defensif mereka. Bisa jadi. Ya karena untuk kalau mereka ngelakuin Lord tanpa ngelakuin pick up terlebih dahulu, Ya. Berat ya. banyak banget resikonya. Ketika saran e-sport itu kan berarti di area yang sangat kecil. Combo combro mereka bisa masuk dengan enak. Yes. Dan bisa dibalikin momentum dalam sekejap mata kan. Iya. Dengan modalkan adanya implosion dari Tigreal plus zaman force dari seorang Harit. Nah, top lane bakal coba dihajar 824 dalam bahaya. Zaman force juga digunakan, Chrono Dash masih ada immortality, Dark Nightfall, tapi ternyata di arah belakangnya Azad, immortality bakal pecah, Firagaramu juga bakal pecah, di arah depan berhasil didapatkan oleh seorang Skylar, implosion, connect orang langsung ke arah backline-nya, sementara itu Skylar dalam bahaya, mencoba untuk mundur, tapi ternyata ada ultimate juga dari seorang Hellcat-nya, dan lihat ada Altamis juga, Zaman Force, Chrono Dash di arah belakang, ada Sapu Hati juga dalam bahaya, dan lihat Altamis masih ditumbangkan, Jay juga dalam bahaya, mencoba untuk mundur, datang seorang Yami, diincar di arah depan, Lycan Bounce-nya melompat dari seorang Soso, tersisa Invis, last man standing, dan inilah dia, wipe out untuk anak-anak RRQ Sena, dan triple kill didapatkan oleh seorang Bill Blast. Dan lihat Mesha bakal langsung dihajar. Dan satu sama kali ini. Yes, Kemenangan untuk RRQ Sena. Demangan dari RRQ gak butuh Lord kedua tadi ya. Yes. Dan tiba-tiba Altamis yang ke pick off. J-nya juga udah sekarat banget. Dan udah gak bisa